Halo guys, bertemu kembali di channel Eliezer Bangun. Kali ini kita berbicara tentang seputar bagaimana keberadaan atau fenomena yang sering terjadi di dalam rumah tangga atau di tempat usaha. Yaitu apa itu guys? Yaitu sesuatu yang mengganggu, yaitu hewan tikus. Kadang kita tidak sadar guys ya, kotorannya di mana-mana, barang-barang kita sudah dimakan, apalagi yang punya warung atau toko sembako, atau kadang-kadang kita di tempat kos atau rumah sendiri, lemari kita dipenuhi dengan kotoran ataupun tikus yang memakan baju-baju, atau kadang-kadang di kitchen set apa di belakang kulkas, di meja makan, kadang-kadang memakan makanan-makanan kita tanpa kita sadari. Itu semuanya sudah pasti mengganggu guys. Kita dibuat pusing, khususnya saya sudah pernah dibuat pusing oleh tikus yang setiap hari harus dikejar-kejar, harus diuber-uber. Kadang-kadang besok datang 2, besoknya lagi 10. Kadang-kadang aduh, pusing. Beberapa upaya yang sudah kami lakukan yaitu dengan perangkap ini guys. Ini namanya perangkap yang masuk ke dalam. Dia nanti masuk ke dalam salah satu. Ini sudah kita pernah coba. Perangkap yang kedua melalui jepitan. Ini juga pernah kita coba guys. Keberhasilannya seperti apa nanti kita lihat. Ini juga guys nih, lem tikus. Sudah pernah juga. Ini lagi dengan produk lain. Nanti kita pelajari satu persatu dan bagaimana cara upaya kita untuk mengusir ataupun memerangkap itu tikus si pengganggu rumah tangga kita guys. Yang terakhir yang pernah kami dapat yaitu rakus, racun tikus. Tikus kan si rakus ya guys ya. Inilah beberapa yang kita. Mari satu persatu. Anda boleh lihat satu persatu ini guys. Ini lem tikus yang dikeluarin oleh Lempox. Ini Lempox punya. Boleh lihat satu persatu. Nanti kita bicara tentang daya rekat. Kita akan buka ini guys. Bagaimana cara penggunanya? Kemasannya sampai di dalam. Ya. Oke. Kita buka. Ini dia. Warnanya putih, bening. Ini nggak disegel dia tutupnya guys. Jadi bening. Ini kita buat tatakan sekitar 40 cm persegi. Kami sudah persiapkan ya guys. Kalau panjang tikus, paling panjang tikus itu sekitar 15 cm segini guys nih, 15 ataupun 10 cm ataupun kadang-kadang 6 atau 7 yang anak. Tikus bila masuk ke dalam ini, ke dalam wilayah ini, kalau kita sudah kelilingi sekitar jarak 5 cm dari sudut-sudutnya sisi-sisi kardus, atau tatakannya bisa dibuat dari triplek atau papan-papan kardus juga bisa. Nanti kita pegang atau kita jepitkan ke benda-benda tertentu ya. Kita praktekin dulu. Ini kita polesin setebal 3 sampai 5 cm. Ini lingkaran yang hitam ini guys. Lingkaran hitam ini. Nih, ini yang kita polisi. Lem tikus tersebut. Keunggulan lem ini adalah dia tidak beraroma dan tidak punya warna transparan, jadi tidak membuat tikus curiga ataupun takut. Terus kita tempatkan ini di lorong-lorong sudut di mana biasa tikus berada. Dalam arti di mana lalu lintasnya si tikus. Kalau di ruangan sudah pasti tahu kita guys ya. Ruangannya di mana, lorong-lorongnya di mana, terlihat dari kotoran-kotoran si tikus ataupun tempat makanan sisa kita. Kadang-kadang dia ambil gitu malam-malam atau kadang-kadang saking laparnya itu tikus
pagi-pagi juga sudah beraksi guys. Oleh karena itu ini kemasan kita tempatkan, baru kita tindih dengan alat-alat tertentu di sini, apa di sini. Terus kita bikin gang masuk. Gang masuk biasanya kan tikus itu di tempat-tempat yang sepi, yang dia pikir penghuninya nggak ada gitu guys. Situlah dia. Baru kita jepit, baru kasih makanan. Apa sebenarnya makanan tikus itu? Banyak buah-buahan, segala macam ikan-ikan, segala macam daging-daging, segala macam sisa-sisa makanan kita sore hari taruh di sini guys. Nah ini salah satu contoh ya guys ya. Tikus akan masuk. Tikus akan masuk dari sini misalnya ya. Nah, sebelum tikus munculnya masuk ke sasaran objek makanan, kakinya atau bodinya sebagian sudah kena dengan lem yang kita sudah lekatkan di dalam wadah ini guys. Dari sisi manapun dia akan memungkinkan lengket. Itu keunggulan daripada lem. Ada banyak kelemahan memang, tapi keunggulan salah satu pakai lem tikus yaitu dari segala sasaran bisa masuk. Ataupun kita tidak tempatkan ini di lorong-lorong tertentu juga memungkinkan ditempatkan di ruang-ruang bebas misalnya. Tapi ingat guys, ini harus dikunci dalam arti ditindih. Karena kalau nggak ditindih nanti bisa bergeser dia, bergeser. Jadi lantai kita juga menjadi macam-macam lah, kotor atau berantakan. Terus keunggulan lagi kalau pakai lem ini guys, tikus bila sudah mendapatkan sasaran makanan atau dia pasti memanggil temannya, membunyi-bunyikan itu guys. Terus kalau dia sudah kejepit atau kelem sama lem tikus, dia akan menjerit, menjadi pusat perhatian sama teman-temannya yang lain yang saat itu juga lagi cari mangsa makanan. Teman-temannya pada datang rame-rame menjadi sasaran kita, dapat semua tikus yang pada saat itu lagi cari makanan. Itu dia ya guys ya yang perlu kita ketahui. Dan ada satu lagi lem yang pernah juga kami pakaikan. Ini lem tikus ultra super, lem tikus ultra super. Ini dia guys. Anda boleh lihat di sini. Ada cara pakai, bisa dibaca, tapi tatakannya sama dengan lem ini. Kalau lem ini guys biasanya ini dia disegel, biasanya disegel kalau yang pernah pakai. Ya, jadi disegel, ada segelannya, tapi warnanya tetap putih. Anda boleh coba satu persatu yang mana kira-kira yang paling cocok pemakaiannya sesuai dengan keberingasan tikus-tikus yang ada di daerah saudara-saudara atau teman-temannya guys. Kita masukin dulu, baru kita cerita. Ini keunggulannya dia bisa ditempatkan bukan di tempat-tempat yang sempit atau di tempat-tempat yang khusus, tapi di tempat-tempat terbuka juga bisa. Terus tikus itu akan masuk ke dalam ataupun sambil memanggil teman-temannya ataupun sambil menjerit, dia takutan lengket gak bisa berbuat apa-apa. Terus teman-temannya pada menjadi pusat perhatian dan mereka datang. Nah, itulah kesempatan kita mendapatkan tikus banyak buat mengusir tikus-tikus di seputar area yang kita tidak inginkan, apa di kamar atau ruang tamu atau di dapur. Malu kan guys kalau banyak tikus di rumah kita. Udah apa lagi? Ini perangkap yang lagi. Perangkap yang kedua guys. Tadi kan lem dua tipe. Kalau ini guys, cara kerjanya begini. Kita angkat ini, baru kita sambungkan ke sini. Ada kawat sekitar berapa senti dibuat, baru kita angkatkan ini. Gitu deh. Itu cara kerjanya. Namun perangkap ini kita harus tempatkan di lorong tertentu, karena tikus kalau masuk dari sini mengganggu. Jadi harus alur atau jalan tikus kita sudah tahu, baru kita perangkap dari sini. Bagaimana dia bisa masuk, bagaimana bisa menjadi rangsangan, kita buat makanan di dalam seperti wortel atau makanan ikan, kepala-kepala ikan, daging-daging tertentu kita masuk ke dalam. Di mana letaknya? Ada letaknya guys, kita buka. Ada kawat yang di dalam, yang
Nah, ini dia kawat ini. Biasanya kawat ini ada pentolannya. Kita masukkan ini, kita lengketkan ke dalam. Misalnya itu buat satu contoh ya. Ini saya bikin wortel aja biar nggak sebagai simulasi aja. Kita masukkan sini ada ini ya. Gitu misalnya guys ya. Nih, Anda boleh lihat. Bila sebelah sini kita bikin sisi-sisi yang tertutup, sebelah sini tertutup, sini tertutup, tikus akan mencari aroma atau makanan yang dia mau santap. Dia masuk lewat sini apa lewat sini, dia akan ambil makanan yang di dalam. Bila makanan yang di dalam terambil atau tergeser, tentunya sangkutan di sini, slope yang ada di sini, kawat yang ada di sini akan lepas. Saya tekan sedikit. Misalnya begini guys, wortelnya nanti bergerak, dia mau ambil wortel biasanya kan gitu ya. Nah jadi gitu. Jadi tikus akan terperangkap di dalam perangkap ini, perangkap jaring namanya. Dia perangkap dalam, dia tidak bisa mengeluarkan lagi karena ini pegasnya agak kuat. Nih, dia akan di dalam. Hanya memang setiap produk punya kelemahan. Kalau perangkap seperti ini guys, cuma bisa dapat satu. Karena pada saat tikus sudah terperangkap di dalam, dia ambil wortel, ambil makanan, dan tiba-tiba perangkap ini ketutup secara otomatis, tikus yang lain tidak akan pernah lagi masuk. Itu aja kelemahannya. Tapi perangkap ini cukup aman, safety-nya cukup bagus, tidak mengganggu, tidak membuat kita khawatir, takutan atau seperti apa. Karena ada perangkap yang satu lagi yang pernah juga kami pakai. Ini demikian ya guys ya. Pemakaiannya tidak terlalu susah, disangkutin di sini, tapi sebelumnya masukin dulu kawat ininya. Nah, baru ke sini. Udah, masukkan di lorong mana kita mau punya. Mau di mana, mau di mana. Oke. Yang ketiga atau perangkap yang kedua dari perangkap yang tadi kan 1, 2 lem. Nih, satu lagi perangkap. Ini sedikit perlu hati-hati guys. Kenapa? Perangkap ini cukup keras. Saya sendiri agak rawan memakainya, agak susah. Kenapa? Pelan-pelan ya, kita satu perhatikan. Mangsa ataupun makanan kita ikatkan di sini, kita sangkutkan di sini. Bila si tikus datang, ini penempatannya memang harus di lorong tertentu, karena bila tikus datang dari sisi sebelah sini, dia tidak akan terperangkap, dia tidak akan terjebak, dia akan tidak terjepit. Mangsa tikus datang hanya bisa tertangkap bila dari sini. Gitu dia. Misalnya kita beri satu contoh, ini kita lepaskan, dia akan kejepit. Nah, gitu dia cara kerjanya, ya. Cara kerjanya begitu. Jadi ini yang kenapa? Ini yang kejepit. Hanya hati-hati, jangan sempat kelupaan, jangan sempat senjata makan tuan katanya guys. Artinya kita maunya merangkap tikus, tapi kaki kita yang kejepit. Nah, gitu dia. Ini caranya. Kita kasih dulu umpannya di sini. Ini ada dibikin soketan guys, atau diikat di sini. Saya suka pernah ikat di sini pakai tali rapia atau kawat-kawat. Baru taruh makanannya di sini, baru kita tarik begini, tarik. Sembari menentukan ini makanannya di sini. Nah, ibarat makanannya tadi gini guys. Nah, jadi gitu ya guys ya. Ada lubangnya di sini sudah dipersiapkan. Itu dia. Tapi hati-hati, perlu kami sampaikan lagi. Hati-hati. Ini dia tali plastik yang pernah kami gunakan guys. Jadi harus hati-hati. Ya, gitu dia. Tempatkan di lorong yang membuat tikus masuk dari sisi yang sebelah sini guys. Sehingga bila tikus masuk mengambil makanan tersebut, soket ini terlepas, pasti akan jepitan ini, pegas ini akan melempar ke sini, menjepit sini, akan tikus
kemungkinan besar akan kejepit karena kecepatannya cukup cepat sekali. Bagaimana pegasnya keluar, kita load lagi. Wow, itu dia guys. Yang terakhir yang pernah kami pakai karena keberhasilan yang perangkap sebelumnya kadang susah. Yang terakhir kami pakai adalah rakus racun tikus. Perlu kita pahami guys, ini juga harus hati-hati karena peringatan-peringatan yang sudah dicantumkan di dalam sudah dibuat. Artinya pemakaian semua perangkap atau racun tikus harus benar-benar dengan sesama kita pelajari, sesama kita tahu. Kenapa? Biar jangan membahayakan kepada si pemakai. Ini ya petunjuk pemakaian, petunjuk penggunaan daripada racun ini. Kalau di dalamnya ada beberapa saset guys, ada beberapa saset. Dia dikemas di plastik, ini dia. Ya, terus bubuk ini, racun ini kita olesin ke atau kita taburin. Ini kan seperti bubuk ya guys ya, seperti tepung. Jadi kita bubuhin ke makanan-makanan yang biasa dimakan oleh tikus. Apa saja sih makanan yang biasa dimakan oleh tikus? Yaitu berupa ikan-ikan, daging-daging yang selama ini dicuri atau dicari menjadi sasaran di tempat kita. Itulah kita buat. Misalnya ikan, ditaburi aja ikan itu, taruh di tempat tertentu yang selama ini menjadi lintasan tikus. Nanti dia akan makan. Biasanya tikus akan mati beberapa saat kemudian. Tapi hati-hati guys, kadang kita harus waspada. Kalau menempatkan racun ini sebaiknya jangan di rumah, biar di luar di luar got apa kemana, biar jangan menjadi bau di tempat kita. Memang ada kelemahan, ada kelebihan setiap racun atau setiap perangkap atau setiap lem yang kita pernah cobain guys. Ini tentunya mudah-mudahan bermanfaat dengan kita guys. Kalau ini cuma harganya murah, 2.000 perak satu saset. Kalau ini sekitar 10.000 guys, 10.000. Kalau ini juga sekitar 20 sampai 25.000. Ini juga 15 sampai 17.000 satu kemasan. Tentunya semua ini adalah bagaimana kita mengupayakan sehingga tikus-tikus yang selama ini berlalu lalang atau mencuri makanan kita atau merusak lemari kita atau merusak pakaian kita, bahan-bahan yang ada di rumah kita tidak ada lagi. Karena tikus juga mempunyai naluri. Jika dia sudah terperangkap atau jika dia sudah pernah melihat perangkap-perangkap temannya, dia tidak akan mau lagi datang ke sana. Ini memang suka diteliti dan begitulah tikus. Oleh karena itu guys, mari pergunakan alat ini bila memang tikus mengganggu di setiap area tempat-tempat kita, dan mudah-mudahan semua tikus tidak akan pernah lagi mengganggu rumah-rumah yang atau tempat-tempat usaha atau setiap slot atau sudut-sudut rumah kita. Demikian guys. Bagi yang merasa berguna ini boleh share ke teman-temannya dan boleh subscribe dan bagikan video ini, tekan tombol like dan subscribe dan dadah.